kajian hukum keluarga Islam, kita sering langsung merujuk pada ayat-ayat hukum yang bersifat rinci dan teknis. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah semua ayat Al-Quran diturunkan dalam konteks sosial dan hukum yang sama? Disinilah pentingnya memahami sejarah turunnya Al-Quran, khususnya klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas bagaimana klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah bukan sekadar pengetahuan historis, melainkan alat metodologis yang sangat penting bagi analisis hukum keluarga yang kontekstual, moderat, dan berbasis maqasid al-syariah. Dalam ulum Al-Quran, terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Namun, definisi yang paling kuat dan umum diterima adalah kriteria waktu atau zamani. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, meskipun tempat turunnya bukan di Mekah. Sebaliknya, ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, termasuk ayat yang turun di Mekah saat Fatu Makkah atau di Arafah pada Haji Wada. Kriteria waktu ini dinilai lebih sistematis dibandingkan kriteria tempat atau tema, karena memiliki implikasi langsung terhadap kronologi tasyri, atau proses legislasi Islam. Periode Makkiyah berlangsung sekitar 13 tahun dan ditandai dengan fokus utama pada pembangunan akidah dan landasan moral. Ayat-ayat yang diturunkan pada fase ini umumnya bersifat kuli, atau universal, dan belum mengatur hukum secara rinci. Gaya bahasa ayat Makkiyah cenderung lugas, pendek, ritmis, serta sering menggunakan sumpah dan kisah umat terdahulu. Pesan utamanya adalah peneguhan tauhid, keimanan kepada hari akhir, serta kritik terhadap praktik jahiliyah yang tidak manusiawi. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayat Makkiyah berfungsi sebagai fondasi etika, seperti perintah berbuat baik kepada orang tua dan larangan membunuh anak perempuan. Meskipun tidak bersifat teknis, ayat-ayat Makkiyah memiliki peran strategis dalam pembentukan maqasid al-syariah. Nilai-nilai yang ditanamkan pada periode ini mencakup perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Dalam kajian HKI, fase Makkiyah dapat dipahami sebagai tahap penanaman tujuan-tujuan dasar syariat, yang bersifat daruriyat dan hajiyat. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi ruh bagi hukum keluarga yang dirinci pada periode berikutnya. Berbeda dengan Makkiyah, periode Madaniyah berlangsung sekitar 10 tahun dan ditandai dengan terbentuknya masyarakat dan negara Islam. Oleh karena itu, ayat-ayat Madaniyah memiliki fokus kuat pada tasyri, atau legislasi. Ayat-ayat Madaniyah bersifat juz'i, rinci, dan langsung mengatur perilaku hukum dan sosial. Hampir seluruh ayat yang mengatur perkawinan, talak, iddah, hulu, waris, dan wasiat diturunkan pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam berkembang secara bertahap, seiring dengan kesiapan sosial dan politik masyarakat Muslim. Pemahaman Makkiyah dan Madaniyah memiliki implikasi metodologis yang besar, terutama dalam kajian nasikh dan mansukh. Secara umum, ayat Madaniyah berpotensi menjadi penghapus bagi ayat Makkiyah, meskipun tidak bersifat mutlak. Dalam analisis HKI, kronologi ini membantu mahasiswa menelusuri evolusi hukum keluarga dari prinsip etis menuju aturan yuridis yang mengikat. Dengan demikian, hukum keluarga dapat dipahami sebagai proses reformasi bertahap terhadap praktik jahiliyah yang merugikan perempuan dan anak. Sebagai rangkuman, klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah merupakan instrumen metodologis yang sangat penting dalam ulum Al-Quran. Periode Makkiyah menanamkan nilai dan tujuan dasar syariat, sementara periode Madaniyah merumuskannya dalam bentuk hukum yang rinci dan sistematis. Dalam hukum keluarga Islam, pemahaman ini mencegah pembacaan hukum yang kaku dan ahistoris. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Ketika menghadapi isu hukum keluarga kontemporer, apakah ayat yang kita gunakan bersifat prinsip Makkiyah atau legislasi Madaniyah? Dan bagaimana pemahaman kronologi tasyri dapat membantu kita merumuskan hukum keluarga yang adil, moderat, dan kontekstual? Pertanyaan ini penting bagi Anda sebagai mahasiswa pascasarjana agar mampu membangun argumentasi hukum yang tidak hanya sah secara teks, tetapi juga kuat secara metodologis.